Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk supir sok. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangang mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ning ngaji napa wae? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir semua. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sing paling parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Yesus itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kowe gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak alamu gak ilah. Cek terus ora ora iso ngono. Apa meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu pirsa meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dingerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah, kira roh sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora wis disangoni jadi disebut wabil khusus ya. Soibul Fadilah. Padahal ana sing keterusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok.
Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat. Semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ra masuk akal. Contoh sitok itu kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mbek gremeng. Sayangnya Nabi. Nabi ini tak bian. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya, Cek. Cek gremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng. Nah, buat terjemah seneng sangat ekstriman. Sing jelas itu gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang ku panen, saiki jenis berjuang itu mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah, iku ora lam yajid arfal jannah. Ora bakal do ambune apa? Swarga. Nah, gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementing orang razino. Orang usah gue ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ini ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Badar itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah para men. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo. Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewo cek muat. Saya ini sunah Rasulullah ini juga beriwa itu orang apalagi Quran. Iku perang itu wong Ansor mas, iku wong nom. Lancan nom itu penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawid iku ora roh Abu Jahal. Ono saudara kembar jenenge Muawid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha bingung diri sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Tak kaya wek. Lah kok tak Abu Jahal. Balagoni annahu yasbu Rasulullah kadza wa kadza wa yudi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi dulu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul bin Nasir. Caloro canom. Itu Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma abdul nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah,
Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok, itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah yang paham ya? Itu sampai sak matine sak tempatnya nanti Abu Jahal gublingnya ini itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi iku biilanillah. Nah Allah ubi nafsi. Misalnya ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal dia so itu ora sambung. Nak Allah nyafaati binafsihi, lan Nabi nyafaati biidzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal dia so indahu ila ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masuk beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiga pidato beto. Tok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Gue receh.